Ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru di dalam mengatasi kesulitan belajar bagi siswa-siswinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Dergo CMPD. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar siswa. Sekaligus saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi cantik, ajak kenalan, pintar, tentunya yang solihah, dan ilmu pengetahuan tentang presentasi tugas kuliahnya memenuhi persyaratan untuk dipresentasikan. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip supaya memperoleh ilmu pengetahuan tentang mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Terpenting bagi calon guru dan guru-guru yang berada di rumah, di sekolah maupun di madrasah, dan tak lupa juga kepada kedua orang tua yang ingin anak-anaknya belajar di rumah masing-masing. Langsung kita ke materi. Cek cus. Jangan lupa subscribe, Like, and comment. share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diagnosis kesulitan belajar itu bisa menimpa kepada siapa saja, khususnya bagi siswa-siswi yang berada di sekolah-sekolah. Kesulitan belajar bukan berarti seorang siswa itu mempunyai IQ yang rendah. Kesulitan belajar bagi peserta didik di sekolah-sekolah merupakan hal yang wajar dan hal yang biasa. Seorang guru harus mengetahui bagaimana siswa-siswinya bisa dibantu di dalam proses pembelajaran melalui mendiagnosanya. Iya. Ini terjadi karena ada faktor-faktor baik dari internal maupun dari eksternal yang ada pada diri peserta didik tersebut. Peserta didik yang biasanya berada di lingkungan PAUD dan SD, mereka kesulitan membaca, berhitung, dan menulis. Ini diperlukan intensitas seorang guru dan juga orang tua di dalam mendampingi peserta didiknya. Dan ketika di sekolah menengah dan lanjutan tingkat atas masih kesulitan juga, maka butuh diagnosis secara mendalam oleh seorang guru
untuk membantu siswa-siswinya. Di awal saya sudah sebutkan ada faktor internal. Salah satunya adalah faktor dalam dirinya sendiri. Diri sendiri itu mempengaruhi bagaimana seorang siswa-siswi, seorang peserta didik, yaitu siswa-siswi bisa memotivasi pada dirinya untuk belajar di sekolah maupun di rumah. Apalagi saat-saat sekarang ini pembelajaran secara daring itu dibutuhkan pendampingan pada anak-anak yang masih sekolah dasar, yakni di SD, MI, atau PAUD, PIAUD, di RA. Ini perlu seorang pendamping di dalam proses pembelajaran secara daring dari rumah masing-masing. Faktor ini juga didorong oleh faktor konsentrasi pada peserta didik tersebut. Karena konsentrasi di dalam proses belajar ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelajar, bagi seorang siswa, bagi seorang siswi untuk bisa memahami secara detail tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya di dalam memahami apa materi yang akan disampaikan dan apa manfaatnya materi tersebut. Itu salah satu dari faktor yang internal tadi. Yang eksternal adalah faktor dari lingkungan. Bagaimana keluarganya, apakah mendukung dalam proses pembelajaran, sehingga tak jarang anak didiknya yang dari 10 besar dia terbaik bisa menurun karena proses pembelajarannya tidak maksimal di dalam faktor eksternal itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Ada 4 hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru di dalam mengatasi kesulitan belajar bagi siswa-siswinya, bagi peserta didiknya. Yang pertama adalah identifikasi kesulitan belajar. Ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk bisa mengidentifikasi kesulitan mata pembelajaran apa saja yang dialami oleh seorang siswa tersebut. Maka harus diidentifikasi dulu bagian mana yang perlu dibantu, bagian mana yang tidak perlu dibantu untuk proses pembelajaran pada siswa-siswi peserta didik di dalam memahami sebuah materi pembelajaran. Setelah itu baru didiagnosis kesulitan belajar secara detail. Item-item apa saja yang harus dibenahi untuk membantu siswa-siswinya. Ini baru detail, sedetail-detailnya. Contoh kesulitan siswa membaca. Maka ini perlu diajarkan huruf terlebih dahulu. Di hurufnya yang nggak dia paham atau bagaimana. Maka ini harus detail di diagnosisnya. Oh, ternyata di hurufnya belum bisa merangkaikan kata. Hurufnya sudah hafal tapi merangkaikannya belum bisa. Barulah dibantu di sini. Kesulitan berhitung. Kenapa dia sulit? Angka apa saja yang membuat dia sulit? Oh, ternyata kalau ditambah dia paham, kalau dikurang dia paham, dibagi dia yang kurang. Ini diagnosisnya. Menulis, ini rangkaian, membacanya kurang bagus, begitu kurang bagus, pasti menulisnya bermasalah. Ketiga hal ini harus diperhatikan di dalam diagnosis kesulitan belajar bagi seorang guru untuk mendeteksi siswa-siswinya agar dapat tercapai pembelajaran khususnya membaca, berhitung, dan menulis. Yang ketiga, diadakan terapi. Di terapi, setelah diketahui identifikasinya, didiagnosis, maka terapi ini adalah penyembuhan dari permasalahan yang dihadapi seorang siswa-siswinya, seorang peserta didiknya untuk disembuhkan supaya normal sesuai dengan yang dialami pada anak-anak didik, siswa-siswi, peserta didik di sekolah-sekolah tersebut kembali ke jalan yang normal. Terapi dulu sampai dia betul-betul sehat di dalam proses pembelajarannya, bukan sehat jasmaninya atau sehat rohaninya, tetapi sehat di dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah yang keempat, dievaluasi.
bagaimana seorang guru bisa mengevaluasi kembali apakah terapi yang dilaksanakan berhasil atau gagal. Evaluasi ini penting sehingga diketahui seberapa berhasil siswa-siswi di dalam proses pembelajarannya untuk menghadapi kesulitan belajar dan menyelesaikan kesulitan di dalam proses belajar setelah diadakan terapi. Evaluasi inilah sangat dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengetahui keberhasilan di dalam proses diagnosis kesulitan belajar. Itu kita dengarkan seorang mahasiswi untuk menyampaikan presentasi tugas kuliahnya. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Kamaliyah, NIM T2018-4035. A few moments later. Diagnostik kesulitan belajar. Kesulitan belajar sendiri adalah suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan dan mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Ada dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor yang dimana berasal dari diri siswa yang meliputi, yaitu yang pertama, sikap terhadap belajar, yang kedua, motivasi belajar, yang ketiga, konsentrasi dalam belajar, yang keempat, mengolah bahan belajar, yang kelima, menyimpan perolehan hasil belajar, yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan, yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja, yang kedelapan, rasa percaya diri siswa, yang kesembilan, inteligensi dan keberhasilan belajar, yang ke-10, kebiasaan belajar, yang ke-11, cita-cita siswa. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang dimana berasal dari luar diri siswa, yang meliputi guru sebagai pembina siswa dalam belajar, yang kedua, prasarana dan sarana pembelajaran, yang ketiga, kebijakan dalam penilaian, yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan yang kelima, kurikulum sekolah. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi kasus, yang kedua, identifikasi masalah, yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, yang keempat, perkiraan kemungkinan bantuan, yang kelima, referral. Dimaksudkan untuk menyusun rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pengajaran remedial. Pengajaran remedial sendiri adalah proses pelaksanaan program belajar mengajar khusus secara individual kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, bersifat mengoreksi atau menyembuhkan, sehingga dapat mengikuti proses belajar mengajar secara klasikal lagi, sehingga dapat mencapai prestasi belajar yang optimal. Prosedur selanjutnya yaitu pendekatan pengajaran remedial, ada 3 macam. Yang pertama, pengajaran preventif, di mana diberikan kepada siswa untuk mengantisipasi jangan sampai menemui kesulitan. Yang kedua, pendekatan kuratif, di mana diberikan kepada siswa yang telah mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar sehingga perlu disembuhkan atau dikoreksi. Yang ketiga yaitu pendekatan developmental, di mana guru secara terus-menerus memonitor kegiatan belajar mengajar yang setiap ditemui hambatan segera dipecahkan. Guru secara sistematis mengikuti perkembangan siswa.
Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan belajar itu bisa didiagnosis dan bisa diselesaikan ketika gejalanya masih ringan. Ketika sudah berat, maka harus diadakan terapi untuk penyembuhan seorang siswa-siswi yang mengalami kesulitan belajar. Ini bukan penyakit yang mematikan, tetapi ini adalah faktor internal dan eksternal yang dialami oleh siswa-siswi atau peserta didiknya dan bisa disembuhkan oleh seorang guru yang mendampinginya. Tentunya harus kerjasama dengan kedua orang tuanya. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat dan bisa diambil ilmunya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan bila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kita akan bahas satu persatu. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairas, wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.